Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Apa kabar teman-teman di luar sana? Saya doakan sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Jumpa lagi ya teman-teman di channel saya Desta Bal-Balan. Kali ini saya akan membahas terkait Pascal Struijk, mengenal lebih dekat Pascal Struijk, pemain bertahan back tengah yang kabarnya akan dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Dan beberapa minggu ini memang Pascal Struijk ini selalu mengisi trending topik di berita sepak bola Indonesia pasca pertemuannya dengan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert kala itu ya, saat Patrick Kluivert berkunjung ke Inggris untuk memantau pemain timnas Indonesia Orlando Mini dan Marcelo Ferdinand. Di situ Pascal Struijk bertemu dengan Patrick Kluivert dan ini menjadi perbincangan di warganet khususnya pecinta sepak bola bahwa Pascal Struijk ini akan segera dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Dan Pascal Struijk sendiri saat ini dia bermain bersama Leeds United. Kita tahu Leeds United ini adalah klub yang bersejarah dan melahirkan beberapa bintang sepak bola dunia. Kita tahu ada Rio Ferdinand, back andalan Manchester United, ini juga dilahirkan dari Leeds United. Dan bersama Leeds United, Pascal Struijk ini selalu tampil starter dan sudah pernah bermain di Premier League. Jadi 3 musim bermain di Premier League pada musim 2021 sampai 2022-2023 sebelum Leeds United itu terdegradasi pada musim 2023-2024. Dan kalau misalkan Pascal Struijk ini jadi dinaturalisasi, ini akan menjadi kekuatan tambahan bagi timnas Indonesia. Kenapa? Karena Pascal Struijk ini sudah kenyang pengalaman. Usianya masih muda, kelahiran 1999, artinya usianya masih 25 tahun. Dan permainannya ini sudah teruji karena sudah bermain di Liga Inggris, Premier League, dan berhadapan dengan banyak penyerang hebat di sana. Kita tahu ada Muhammad Salah, pemain Liverpool, ada Erling Haaland, pemain Manchester City, kemudian pernah melawan Harry Kane juga, sehingga pengalaman menghadapi striker-striker kelas dunia ini sangat dibutuhkan pengalamannya oleh timnas Indonesia. Dan kualitasnya memang cukup baik. Jadi kalau tidak baik ini tidak mungkin selalu jadi starter bersama Leeds United. Dan ini akan menambah kekuatan lini belakang Indonesia. Karena di timnas Indonesia saat ini sudah diisi oleh beberapa pemain top. Ada Higgs, ada Jay Itses, ada Rizky Ridho, ada Jordi Amat ya di sana. Kemudian masih banyak lagi pemain timnas Indonesia yang saat ini bermain di luar negeri dan pemain naturalisasi yang sudah beberapa kali tampil dan memang menambah kekuatan lini belakang timnas Indonesia. Nah, Pascal Struijk sendiri ini pernah bermain bersama ADO Den Haag di masa mudanya, kemudian pernah bermain di Ajax Amsterdam juga dan Leeds United, sehingga bermain sampai ke level senior bersama Leeds United. Dan kelahiran Belgia 11 Agustus 1999 di Don, Belgia. Tinggi badannya ini cukup menjulang ya, 190 cm. Dan Pascal Struijk sendiri ini selain bermain sebagai bek tengah, ini pemain yang sangat fleksibel. Bisa bermain sebagai bek kiri dan gelandang bertahan. Ini cukup menguntungkan untuk timnas Indonesia. Karena bisa ditaruh di beberapa posisi ketika misalkan Indonesia lagi krisis di gelandang bertahan ataupun gelandang bek kiri. Tapi hari ini timnas kita ini sudah kuat di semua lini ya. Gelandang bertahan sudah menumpuk, bek kiri apalagi, bek tengah apalagi, dan persaingan di situ akan semakin menguntungkan buat pelatih Patrick Kluivert. Kalau misalkan ada pemain yang cedera, gantinya ini adalah juga pemain yang sangat top.
Pascal Struijk sendiri ini kalau saya lihat lansir dari Wikipedia ini keturunan Indonesia melalui kakek dari pihak ibu yang lahir di Hindia Belanda, sehingga dia berhak membela Indonesia dan bisa dinaturalisasi karena memang punya darah Indonesia. Gaya bermainnya dia pemain kidal ya, bermain sebagai back tengah, gelandang bertahan sudah saya sampaikan tadi, dan ini permainannya mirip Virgil van Dijk ya, karena tingginya hampir sama ya, sama-sama 190-an. Ini kalau misalkan jadi dinaturalisasi, ini membuat persaingan di level ASEAN ini Indonesia akan lebih ditakuti, dan Vietnam pasti banyak berkomentar terkait timnas Indonesia. Kita doakan semoga Pascal Struijk ini segera dinaturalisasi dan betul-betul ternaturalisasi untuk menambah kekuatan timnas Indonesia yang saat ini bersaing untuk bisa tampil di Piala Dunia. Dan hadirnya Pascal Struijk kalau misal betul dinaturalisasi ini cukup menguntungkan saat berhadapan dengan Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Karena kalau saya membaca dan melihat permainan Pascal Struijk ini memang lebih unggul dibandingkan beberapa bek tengah yang dimiliki Indonesia kalau saya melihat ya. Dan bersama Leeds United ini sudah tampil 148 kali di liga ya. Kalau total keseluruhan dia sudah 159 kali dan mencetak 14 gol. Cukup subur untuk ukuran back tengah. Dengan 14 gol ini cukup subur ya, karena posisinya back tengah, pemain yang menjaga gawangnya dari kebobolan biasanya. Dan bersama Leeds United dia juga sudah pernah menjuarai Liga Championship pada musim 2019-2020. Oke, itu terkait Pascal Struijk. Memang mempunyai darah Indonesia dan memang pantas untuk dinaturalisasi karena memang dia memang betul-betul pemain keturunan. Kita tunggu saja, semoga segera selesai prosesnya.